Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan waktu sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu harus buat apa pada saat subuh seperti ini. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan kepada kita pada saat kita tidak pernah meminta lahir dalam keadaan Islam, tapi Allah memberikan kita lahir dalam keadaan Islam. Maka pintalah kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan Islam pula. Ini merupakan sebuah pertemuan yang paling terbaik, hari terbaik, yaitu pada saat seseorang meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa akhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Yaitu kita meminta kepada Allah pada saat kita mempunyai hari terbaik, bukan pada saat kita dinaikkan pangkat kita, bukan pada saat kita dipromosikan jabatan kita, akan tetapi hari terbaik itu adalah pada saat kita bertemu dengan Allah. Itu merupakan hari yang bahwasanya pada hari tersebut engkau ridha dengan pertemuan itu. Maka mintalah kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tafsir Ibnu Ashur di surat Al-Buruj ayat 12 sampai dengan ayat 13. Semoga dengan kita mengetahui makna ini, kita lebih paham terhadap maknanya dan bisa mentadabburi dari makna tersebut dan mudah bagi kita untuk bisa menghafalnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Buruj ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah itu, siksaan Tuhanmu itu lasyadid, sungguhlah kuat. Wa innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya huwa Allah yubdi'u, yang memberikan penciptaan di awal, wa yu'id, dan akan mengembalikan penciptaan manusia pada fase berikutnya setelah kematiannya. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya apa yang dimaksud dengan ayat yang 12 ini, inna batsya rabbika lasyadid, bahwasanya ay li'anna batsyallahu syadidun 'alal ladzina fatanu alladzina amanu bihi, bahwasanya siksaan Allah itu sangatlah kuat terhadap orang-orang yang memfitnah, terhadap orang-orang kafir. Siapapun yang melanggar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ingatlah bahwasanya siksaan itu pedih, siksaan itu kuat, dan siksaan itu sadis. Oleh sebab itu, pada saat seseorang ingin melakukan kriminalitas, kalau seandainya dia teringat dengan ayat ini, dia tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa?
karena dia teringat dengan ayat yang berbunyi sesungguhnya inna batsya rabbika lasyadid. Maka dia tidak akan pernah mau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fa mauqi' inna fi ta'lil yughni 'anil fa' at-tasabbuh. Dan kondisi peletakan kata-kata inna itu jauh lebih dahsyat, menunjukkan daripada penggunaan fa. Dalam bahasa Arab, setiap huruf itu mempunyai makna tersendiri. Kenapa di sini digunakan dengan kata-kata inna? Itu menunjukkan keseriusan, kesungguhan bahwasanya azab tersebut memang betul-betul pedih. Berbeda pada saat Al-Quran itu menggunakan dengan kata-kata fa. Itulah hebatnya bahasa Arab. Sehingga para ulama bahasa itu mengatakan setiap huruf yang bertambah di dalam Al-Quran itu berubah pula maknanya. Contoh, pada saat Allah menjelaskan tentang kesabaran. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru. Dan kuatlah kamu bersabar. Warabitu. Dan ikatlah kesabaranmu itu. Kenapa di awal ya ayyuhalladzina amanu sabiru itu dengan kata-kata isbir? Dikarenakan kesabaran tersebut adalah kesabaran yang biasa saja. Kesabaran yang biasa saja itu orang paling banyak sukses menahan sabar pada saat dia miskin. Pada saat dia lagi susah. Itu sukses dia menahan sabar. Dulu waktu dia miskin tidak ada kemaksiatan yang dia lakukan karena nggak ada duit. Karena tidak ada perangkat yang bisa mengantarkan dia untuk bermaksiat kepada Allah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu, bertambah huruf yang ada di kata-kata sabar tersebut menunjukkan kesabaran tersebut adalah kesabaran yang memang betul-betul harus sabar. Sehingga para mufassirin mengatakan bisa jadi makna wasabiru ini adalah kesabaran yang harus kuat itu kita sabar pada saat menerima kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Berapa banyak pada saat orang diberikan kenikmatan oleh Allah, kenikmatan harta, maka dia bermaksiat kepada Allah. Yang dulunya dia tidak pernah melakukan kemaksiatan, kriminalitas, begitu dia dapat duit, dia langsung bisa melakukan kriminalitas. Dia dugem, dia mabuk-mabukan, dia habiskan semua harta tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu juga pada saat Allah memberikan dia jabatan tersebut dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menganiaya untuk orang lain. Bukan jabatan tersebut yang dia dapati bisa menambah kenikmatan, bisa menambah keimanan orang dalam kondisi yang normal. Maka caranya untuk bersabar itu adalah dengan cara mengingat Allah. Maka penggunaan kata-kata inna di sini ini menunjukkan bahwasanya ini adalah serius dan pasti. Bukan main-main. Bukan hal yang tidak akan terjadi. Wa batshullah yashmalu ta'dzibihim iyyahum fi jahannam wa yashmalu ma qablahu mimma yaqa'u fil akhirah wa ma yuqa'u fid dunya. Ada 3 fase azab yang akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang memfitnah ataupun siapapun yang melakukan kekafiran. Yang pertama sekali, Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya ini merupakan azab nanti di dalam neraka. Iyyahum fi jahannam. Ini yang pertama sekali. Dan bisa jadi mencukupi wa yashmalu ma qablahu mimma yuqa'u fil akhirah. Dan itu bisa juga terjadi pada saat hari akhirat itu berlaku. Fase kehidupan manusia itu ada yang dinamakan dengan azab setelah dia mati di alam barzakh. Seseorang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kenikmatan syurga. Persis seperti masuk surga. Orang yang baik. Siapapun yang meninggal hari ini dia baik, ya. Misalnya kita meninggal setelah sembahyang salat subuh ini, maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Akan dimasukkan dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Siapapun yang melakukan salat fardu, ya, ma baina salatain, misalnya semalam kita salat isya berjamaah, subuh ini salat isya, salat subuh,
Dan di antara dua fase salat ini kita meninggal, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, dia begitu meninggal itu akan mendapatkan kenikmatan. Persis seperti kenikmatan surga. Begitu juga orang yang kufur. Baru-baru ini ada salah seorang teman menceritakan, seorang pejabat besar meninggal pas lagi di tempat spa. Coba bayangkan bagaimana apesnya nasib seseorang tersebut. Meninggal dalam keadaan laporan dari rumah katanya mau bawa mobil ke bengkel. Tahu-taunya meninggal di bengkel manusia. Ya, ini merupakan aib yang terbesar yang Allah tunjukkan dalam kehidupan seseorang apabila dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka seseorang itu akan mendapatkan azab tersebut mulai dari meninggal. Ini dinamakan dengan alam barzakh. Begitu nanti hari akhirat, setelah terjadinya gempa, setelah terjadinya kiamat, maka itu adalah azab yang kedua. Setelah selesai di hari akhirat, maka nanti akan dimasukkan seseorang itu ke dalam surga atau ke dalam neraka. Itulah yang dinamakan azab yang terakhir. Seseorang yang kufur terhadap nikmat Allah, maka dia akan mendapatkan azab mulai dari dia meninggal sampai dengan nanti hari akhirat dan dimasukkan ke dalam jahanam. Begitu juga dengan seseorang yang beriman. Seseorang yang beriman, yang taat kepada Allah, dia akan mendapatkan fasilitas kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah mulai dari begitu dia meninggal sampai dengan dimasukkan ke dalam surga. Maka kita tidak boleh memperlambatkan jenazah. Karena itu adalah haknya. Haknya. Kalau misalnya dia itu bisa bangun, dia akan tampar kita ya, yang memperlakukan dia itu lama-lama. Ayo cepat kuburkan saya supaya saya bisa mendapatkan hak saya. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan pada saat kita, katakanlah misalnya ada orang tua meninggalnya di Aceh, tapi harus dibawa pulang nanti ke Jawa. Coba bayangkan berapa lama dia akan tersiksa, berapa lama dia tidak bisa mendapatkan fasilitas. Seharusnya dia bisa mendapatkan fasilitas surga tersebut dikarenakan perlakuan dari orang-orang yang masih hidup, maka dia terabaikan. Karena sedetik pun itu sangat berharga bagi orang yang meninggal. Agar apa? Agar dia bisa mendapatkan kenikmatan dari amal soleh yang dia lakukan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan di awal dan Allah lah yang menciptakan nanti setelah kematian kita. Di dalam ayat ini bahwasanya Imam Ibnu Ashur menjelaskan wal ma'na annallaha yabshutu bihim fil bada'i wal 'ud. Bahwasanya Allah akan memberikan azab tersebut di awal, yaitu baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana azab terhadap orang-orang di dunia? Ini yang akan menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Kok bisa di dunia sudah diazab? Ya, di antaranya itu adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman bahwasanya orang-orang kafir itu yakhribuna buyutahum biaidihim. Mereka itu akan membakar rumah-rumah mereka dengan tangan mereka. Ini merupakan azab yang akan didapati oleh orang-orang kafir. Pada saat mereka diajak masuk dalam keadaan Islam, namun mereka tidak mau dan mereka membuat fitnah terhadap orang-orang Islam, orang-orang Yahudi Madinah. Pada saat itu mereka diserang dan tidak tembus. Benteng Khaybar itu tidak bisa ditembus. Tapi apa yang terjadi? Allah buat rasa takut di dalam diri orang-orang kafir sehingga mereka membakar benteng-benteng mereka dengan tangan mereka. Ini salah satu bentuk siksaan pada saat kehidupannya di dunia. Dalam dunia modern, kesiksaan tersebut itu dapat kita lihat dalam kehidupan artis sehari-hari hari ini. Lihatlah Arnold Schwarzenegger, itu adalah seorang gubernur Los Angeles. Los Angeles itu merupakan kota yang paling gemerlap. Saya pernah ke sana tahun 2007, tidak ada beda antara pagi dengan malam. Kehidupan di sana itu sungguh luar biasa, tidak bisa kita bedakan. Bagaimana pendapatan dia pada saat dia bisa menjadi gubernur? Dia difasilitasi, diberikan apapun pelayanannya. Tapi begitu dia pensiun dan tidak mempunyai lagi jabatan, dia harus tidur di luar hotel yang tempat dia diberikan fasilitas. Ini adalah azab. Azab kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di dunia
mereka diazab dengan hal seperti itu, dan di akhirat mereka akan diazab dengan azab api neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur kembali mengulang bahwasanya azab tersebut adalah al-akhadhu bin unfi wasyiddah, yaitu mereka itu wal batsh itu adalah diambil secara paksa. Kami pada saat belajar di Mesir itu melihat beberapa kejadian pada saat mabahis intelijen Mesir itu mengambil secara paksa orang-orang yang dituduh sebagai teroris, dan kecepatan mereka sangat luar biasa. Ya, kerja TNI di sana itu sungguh luar biasa. Jadi ada orang yang dicurigai itu, ini bagaimana cara memahami batushun, akhadhu bil unf ya wasyiddah. Jadi mereka lagi naik mobil seperti L300 itu, begitu lewat bisa diambil orang tanpa diketahui oleh orang yang banyak. Begitulah kecepatannya. Dan setelah diambil itu jarang yang pulang. Itu kehebatan intelijen di Mesir dalam mengambil orang-orang yang dicurigai. Nah, begitu juga pada saat kita memahami kata-kata batushun tersebut, itu kita akan diambil secara paksa nanti oleh Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu akan diazab secara paksa, mau tidak mau, ya, dan mereka itu akan diambil secara paksa dan secara keras dan secara unf, secara kekerasan. Yubda itu adalah Allah menciptakan manusia di awal, dan itu tidak ada sedikit pun keraguan bagi kita untuk bisa menciptakan kembali manusia. Karena apa? Selama ini banyak orang yang mempertanyakan, bagaimana mungkin setelah kita mati menjadi tulang belulang bisa dikembangkitkan kembali. Allah berfirman, afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Apakah kami lelah? Apakah kami tidak mampu menciptakan dari awal? Akan tetapi mereka itu sama seperti penciptaan di awal. Kita sama sekali tidak ada dulu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tidak ada kita. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan tidak ada sedikit pun kelelahan bagi Allah untuk menciptakan kita kembali setelah kita meninggal. Ini adalah bentuk bagaimana kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada kita dari dua ayat yang kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.